Halo, semangat pagi, 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 pagi. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, serta selamat malam dimanapun Ibu Bapak berada. Berkah dalam, terima kasih untuk support dukungan dan doa dari Ibu Bapak semuanya, serta saudari-saudara saya semuanya, hingga kami dan Kasih Channel Team masih bisa berkarya melayani Ibu Bapak semuanya. Tema hari ini kita akan menanggapi, untuk kesekian kalinya kita menanggapi saudara kita, Pendeta Esra Soru. Ini berkali-kali kita menjelaskan, bahkan di video DKC yang pendek pun sudah ada. Baikkan berkaitan dengan Dead Sea Scroll, gulungan kitab suci di Laut Mati, itu juga sudah diketemukan. Tetapi kenapa kok masih tertutup rapat ya? Ini dia menyampaikan kenapa Protestan tidak menggunakan Deuterokanonika. Karena Deuterokanonika itu kitab apokrif. Kasar ya, apokrif, tapi nggak apa-apa. Apakah betul Protestan tidak menggunakan kitab Deuterokanonika atau yang dikatakan kitab apokrif? Nanti kita bedah. Nah, di sini kita akan melihat terlebih dahulu videonya, Ibu Bapak. Ada dua video. Saya tidak akan bermain mengikuti ritme dia. Saya nanti akan pukul dengan suatu sejarah. Seumpama orang dalam ilustrasi seperti ini, disclaimer terlebih dahulu, ilustrasinya seperti ini. Kalau orang itu melakukan segala sesuatu hal sudah melenceng atau bengkok, itu mau menyampaikan apapun sudah tidak bisa lurus. Segala sesuatu hal, orang sudah mendapatkan hal itu melenceng atau bengkok, atau istilahnya mendapatkan sesuatu hal yang kurang tepat. Terus orang itu menjelaskan mengenai hal itu tidak pernah tepat. Karena dari awalnya sudah melenceng, dari awalnya sudah bengkok, dari awalnya sudah kurang tepat. Jadi untuk menjelaskan pun sudah nggak bisa tepat, Ibu Bapak. Kecuali kalau benar-benar itu menggali, mencari hal itu ternyata lempeng, lurus. Nah itu bisa enak. Tapi ini bengkoknya parah, super parah gitu loh. Oke, kita akan lihat videonya seperti apa ya. Bahwa kitab Deuterokanonika itu adalah bagian dari Alkitab. Kenapa orang Kristen justru mengurangi Alkitab dan tidak memakai kitab Deuterokanonika? Apakah sebenarnya kitab Deuterokanonika itu jaminan kebenarannya? Dan kenapa kitab Deuterokanonika itu tidak ada dalam Alkitab? Mohon pencerahan. Nah, memang Protestan dan Katolik itu ada perbedaan jumlah kitab. Ya, kalau Alkitab Protestan ya 66, 39 PL, 27 PB, totalnya 66. Tapi kalau saudara melihat Alkitab Katolik jumlahnya lebih banyak, sekitar 70-an ya. Mengapa mereka lebih banyak? Ya, karena ada sejumlah kitab apokrif yang mereka terima, Protestannya tidak terima. Disebut Deuterokanonika. Kalau kitab-kitab yang 66 ini kita sebut sebagai kitab-kitab kanonik yang diterima kanonnya. Tapi kitab-kitab apokrif yang diterima di kalangan Katolik itu disebut Deuterokanonika. Deutero itu artinya kedua. Jadi Deuterokanonika artinya kanon kedua. Sedangkan 66 yang ada itu adalah protokanonik, kanon pertama. Nah, karena ada perbedaan ini maka memang muncul dua pemikiran. Orang Protestan mengatakan bahwa orang Katolik menambah Alkitab, mestinya 66 ditambah jadi 70-an. Tapi orang Katolik bilang orang Protestan mengurangi Alkitab mestinya 70-an, tinggal 66. Ya, jadi memang masing-masing bisa mengatakan demikian. Nah, contoh-contoh kitab Deuterokanonik yang ditolak oleh Protestan tapi diterima di kalangan Katolik, misalnya ada 1 Esdras, 2 Esdras, Yudit, Tobit, 1 Makabe, 2 Makabe, tambahan pada kitab Ester, dan beberapa kitab yang lain. Nah, sekarang saya
menjelaskan kepada saudara mengapa orang Protestan tidak mengakui deuterokanonik ini ya. Ada beberapa dasar mengapa tidak diterima. Pertama adalah Yesus dan para rasul dan perjanjian baru sama sekali tidak mengutip apokrif atau deuterokanonika ini. Kalau kita membaca dengan teliti perjanjian baru ya, Alkitab perjanjian baru itu kira-kira ada 260 kutipan langsung dari perjanjian lama. Dan kira-kira ada 370 penggunaan bagian-bagian perjanjian lama yang bukan merupakan kutipan langsung. Kutipan langsung ada sekitar 260. Yang tidak langsung hanya bagian-bagian itu ada 370. Ini menarik. Artinya Yesus dan rasul-rasul juga melihat kitab perjanjian lama itu sebagai otoritas dalam mengajar. Anehnya saudara, mereka tidak satu kali pun melakukan pengutipan baik langsung maupun tidak langsung dari kitab-kitab apokrif atau kitab-kitab deuterokanonika. Memang ada satu bagian di dalam surat Yudas yang diperdebatkan. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah diambil Yudas dari kitab Henok, ya, yang adalah apokrif, tapi ada juga yang mengatakan tidak. Saya sendiri tidak mempercayai hal itu. Jadi memang kita bisa melihat bahwa dari begitu banyak kutipan Yesus, para rasul dan juga perjanjian baru pada umumnya tidak mengandung satu pun kutipan dari deuterokanonika. Padahal deuterokanonika sudah beredar pada zaman Yesus dan para rasul. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua adalah bahwa dari sisi isinya, apokrif atau deuterokanonika sendiri itu sebenarnya dari dirinya sendiri itu menunjukkan ketidaksetaraan dengan firman Allah. Ya. Kalau kita melihat di dalam contoh dalam kitab kanonik, dalam kitab Wahyu bagian ujung, Wahyu pasal 22 ayat 18-19. Itu bilang begini. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambah sesuatu perkataan-perkataan itu, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis dalam kitab ini. Jadi saudara, kita bisa lihat ini, Wahyu 22, 18 ini kelihatannya jelas berotoritas. Ya, dan dari tulisan ini kita bisa lihat bahwa tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Kalau tambah, Tuhan tambahkan malapetaka. Ya, itu video pertama. Kita akan saksikan video keduanya ya Bapak ya, biar semuanya jelas. Dipahami ya video pertama tadi ya. Di video kedua. Tidak boleh dikurang. Kalau tambah, Tuhan tambahkan malapetaka. Kalau kurangkan, maka Tuhan mengurangi bagian dari pohon kehidupan. Ya. Jadi menurut saya itu kita pada posisi yang sama dengan Katolik. Seandainya kalau kita salah, bahwa kita yang kurangkan. Tapi kalau mereka yang salah, berarti mereka yang tambahkan. Maka kita sama-sama beresiko dari Wahyu 22 ini. Ya. Nah, itu Wahyu 22. Ekor atau ujung akhir dari kitab kanonik. Sekarang saya coba menunjukkan supaya kita membandingkan dengan kitab, salah satu kitab deuterokanonik, yaitu 2 Makabe. 2 Makabe pasal 15, ya, ayat 37 sampai 38. Saya bacakan dari 2 Makabe. Bunyinya begini. Maka aku sendiri pun mau mengakhiri kisah ini. Jika susunannya baik lagi tepat, maka itulah yang ku kehendaki. Tapi jikalau susunannya hanya sedang-sedang dan setengah-setengah saja, maka hanya itulah yang mungkin bagiku.
Menurut saya dari kata-kata ini kelihatan bahwa penulis Makabe ini pun tidak menunjukkan dari kata-katanya bahwa apa yang dia tulis itu adalah sesuatu yang berotoritas. Seperti yang ditulis Rasul Yohanes pada Wahyu pasal 22. Ya. Lalu alasan yang ketiga adalah bahwa memang ada kesalahan-kesalahan di dalam kitab-kitab Deuterokanonika. Saya berikan contoh misalnya dalam kitab Yudit. Ya, Yudit pasal 1 ayat 1, ayat 7, ayat 11 ya. Yudit pasal 1 saya baca ya ayat 7. Adapun Nebukadnezar, raja orang-orang Asyur, adapun Nebukadnezar, raja orang-orang Asyur mengirimkan utusan kepada semua penduduk negeri Persia dan seterusnya. Dikatakan Nebukadnezar, raja orang Asyur. Lalu ayat yang ke-7 dari Yudit 1 ini, itu ayat yang ke-7. Ayat yang pertama juga ya. Dan dalam tahun ke-12 pemerintahan Nebukadnezar yang menjadi raja orang-orang Asyur di Niniwe. Lalu ayat 11. Tetapi semua penduduk segala negeri itu menghina Titan Nebukadnezar, raja orang-orang Asyur. Nah, jelas bahwa di sini dalam kitab Yudit, Nebukadnezar dikatakan adalah raja Asyur. Itu sesuatu yang salah. Karena kita semua tahu bahwa Nebukadnezar bukan raja Asyur. Tapi raja Babel, raja Babilonia yang menaklukkan bangsa Yehuda. Ya. Jadi lalu juga dia tidak tinggal di Niniwe. Ya, kalau kita baca dalam Daniel pasal 4 ayat 4 sampai 6, ya. Daniel pasal 4 ayat 4 sampai 6. Aku Nebukadnezar diam dalam rumahku dengan tenang, hidup dan senang dalam istanaku. Lalu aku mendapatkan mimpi yang mengejutkan dan khayalanku di tempat tidurku serta penglihatan-penglihatan yang kulihat menggelisahkan aku. Maka aku mengeluarkan titah bahwa semua orang bijaksana di Babel harus dibawa menghadap aku supaya mereka memberitahukan kepadaku makna mimpi itu. Jelas, Nebukadnezar tinggal di Babel, bukan di Niniwe. Jadi dari sini kita bisa lihat kitab Yudit membuat sebuah kesalahan sejarah. Juga kitab Tobit pasal 5 ayat yang ke-13 itu menceritakan tentang seorang malaikat yang namanya Rafael yang berdusta dan dia memperkenalkan diri sebagai Asaria bin Ananias. Ya, bagaimana mungkin kitab-kitab itu mengandung, kalau itu adalah firman Allah, mengandung kesalahan seperti itu. Ya, juga kita ingat bahwa ajaran reformasi menegakkan kembali ajaran sola fide, salvation by faith alone, selamat karena iman, hanya iman, dan menolak salvation by works, menolak keselamatan karena perbuatan baik. Tapi ternyata dalam kitab-kitab apokrif itu mengandung pengajaran salvation by works, selamat karena berbuat baik. Misalnya Tobit 4 ayat 10 bunyinya, memang sedekah melepaskan dari maut dan tidak membiarkan orang masuk ke dalam kegelapan. Jadi
Sedekah itu membuat keselamatan. Kalau kita bersedekah, kita selamat. Itu selamat karena berbuat baik. Lalu Tobit 12 ayat 9. Memang sedekah melepaskan dari maut dan menghapuskan setiap dosa. Kita bersedekah, itu menghapus dosa kita. Dalam kitab Sirak pasal 3 ayat 3. Barang siapa menghormati bapaknya, memulihkan dosa. Jadi hormat bapa, dosa diselesaikan. Nah, semua itu adalah doktrin salvation by works. Selamat karena berbuat baik. Dan itu bertentangan dengan catatan perjanjian baru, kitab-kitab kanonik, bahwa selamat itu bukan karena berbuat baik, tapi karena iman. Roma pasal 3, 27, 28, Galatia 2 ayat 16, Efesus 2 ayat 8, 9. Ya, semua itu mengajarkan selamat itu karena iman, bukan karena berbuat baik, bukan iman plus berbuat baik juga. Orang Kristen selamat karena iman, bukan berbuat baik. Nanti setelah selamat, Tuhan kasih Roh Kudus, maka dia berbuat baik. Jadi perbuatan baiknya menyusul. Perbuatan baiknya adalah buah, bukan syarat. Ya, ada di depan, bukan di belakang. Itulah sebabnya gereja-gereja Protestan menolak kitab-kitab apokrif atau deuterokanonika dimasukkan ke dalam kanon kitab kita yang ada 66 itu. Ya. Oke. Apa ya, lari sana lari sini ya penjelasannya ya, sampai ke sola fide juga. Saya tidak akan bertele-tele. Sebetulnya poinnya itu simple kok kalau menjawab ini. Tapi sebelum saya menjawab, menjabarkan, menanggapi saudara Esra Soru, saya akan membentangkan dulu, akan saya buka ini. Ini King James Version Esra Soru. Ini King James Version ini. Nih. Nampak ya? Ini kitab Protestan ini. Tahun 1611 ini. King James Version. Apakah betul Protestan tidak ada deuterokanonika atau yang Anda katakan apokrif? Kita lihat. Perjanjian lama, perjanjian baru. Old Testament, New Testament. Ini apokrif. Nih. Anda itu berjalannya kurang jauh ya, Bos. Bos Esra Soru. Melancongnya kurang jauh, minum kopinya kurang kental, kurang untuk melakukan tirakat, ya. Kurang minum susu juga. Ini Esdras, Tobit, Yudit, Baruk, Makabe, Susana. Ini ada ini semuanya ini. Ini King James Version loh. Saya langsung buka linknya King James Version. Ini link sah loh ini. Link resmi loh ini. Nah ini. Nih, bagaimana sih Esra Soru ini? Kok seperti itu? Jelas ya? Nih, diperhatiin toh, saudaraku Esra Soru. Kemarin Altok ya gitu, sekarang Anda. Kami ini merespon Anda itu berkali-kali Esra Soru. Tetapi Anda enggak tahu ya, kok mohon maaf ya, Esra Soru, bebal banget gitu loh. Nggak mau belajar yang benar, tetapi dengan asumsi-asumsi liar Anda. Ini literasi saya pendekkan banget ya Bapak ya. Kalau terlalu panjang-panjang kayak saudara Esra Soru, bluder, bingung. Maksudnya apa, tujuannya apa, nggak kena malah. Nih. Kenapa sih Martin Luther itu menolak kitab-kitab deuterokanonika? Kenapa? Alasannya ini. Di saat memisahkan diri dari gereja Katolik di abad 16, Martin Luther mengambil patokan yang berbeda tentang kanon kitab suci. Dan Luther itu mengacu kepada kanon-kanon kitab dalam bahasa Ibrani. Yang kanon itu ditetapkan dalam Konsili Jamnia. Kenapa Anda kok nggak mau jujur di sini, Esra Soru? Luther karena mengikuti Konsili Jamnia. Namun seperti telah disebutkan, sesungguhnya umat Kristen tidak perlu mengikuti Konsili Jamnia. Kenapa umat Kristen kok tidak perlu mengikuti Konsili Jamnia? Karena para rabi itu
para rabi yang ada di Konsili Jamnia itu menolak Kristus, juga menolak Injil dan Perjanjian Baru. Terus bagaimana mungkin kita bisa mempercayai bahwa mereka itu mempunyai otoritas dari Roh Kudus untuk menentukan kanon kitab suci? Ini loh bos, Esra Soru. Junjunganmu Luther, Calvin, Luther ya, spesifik Luther ya. Karena Luther itu mengikuti Konsili Jamnia, double starter, standar ganda, 2 kaki. Di sisi lain mengambil kanon dari bapak-bapak gereja, tetapi dipreteli-preteli. Di sisi lain mengikuti Konsili Jamnia, di mana Konsili Jamnia itu tidak mengakui adanya Kristus. Konsili Jamnia juga menolak Injil dan Perjanjian Baru. Ayo, renungkan, saudaraku Esra Soru. Anda nggak usah cerita sampai Daniel, Makabe, Sola Fide. Ini fokuskan ke sini. Jawab ini. Selain itu, kemungkinan Luther menolak kitab-kitab Deuterokanonika terutama karena Luther tidak setuju dengan isi kitab 2 Makabe. Kenapa Luther tidak setuju dengan isi dari kitab 2 Makabe? Karena kitab 2 KB itu mengajarkan untuk berdoa bagi keselamatan jiwa orang-orang yang telah meninggal. Sebab Luther berpendapat bahwa keselamatan diperoleh hanya karena iman atau sola fide. Saudara Esra Soru aja menjelaskan sola fide. Aduh, kacau balau, mohon maaf Anda pendeta. Anda mempunyai akademisi kok seperti itu ya. Ini loh, pelajari sejarah dulu ya. Karena Luther menolak isi 2 Makabe. Isi dari 2 Makabe itu berkaitan dengan mengajarkan untuk berdoa bagi keselamatan jiwa orang-orang yang telah meninggal. Itu ditolak, akhirnya Luther membuat doktrin namanya sola fide. Luther juga menganggap beberapa kitab dalam Perjanjian Baru sebagai kitab-kitab Deuterokanonika, seperti halnya surat Rasul Yakobus yang disebut sebagai Epistle of Straw atau surat jerami. Ini surat Rasul Yakobus dikatakan Luther itu surat jerami. Karena apa? Surat Yakobus itu mengajarkan peran perbuatan baik untuk keselamatan. Nih, ini loh bos. Anda mengambil hal itu dah bengkong. Sudah mengong. Bengkok. Jadi Anda menjelaskan tetap bengkok terus. Karena awalnya sudah bengkok, mengong. Ya, nggak lurus. Hasilnya seperti ini Anda Esra Soru. Surat Ibrani, karena kitab itu secara implisit mengutip kitab 2 Makabe 7, yaitu Ibrani 11:35, dan kitab Wahyu, demikianlah selain mengeluarkan ketujuh kitab yang disebut kitab Deuterokanonika, Luther mengeluarkan surat Ibrani, Yakobus, Yudas, dan kitab Wahyu. Dan itu semuanya diletakkannya di bagian apendik atau tambahan. Dari surat Ibrani, Yakobus, Yudas, dan Wahyu itu diletakkan di bagian tambahan atau apendik dalam terjemahan kitab suci yang disusunnya. Mau menyangkal sejarah ini, Esra Soru. Tetapi keempat kitab Perjanjian Baru ini kemudian dikembalikan menjadi bagian dari kitab suci oleh umat Protestan lainnya. Kita akan lihat kitab-kitab yang termasuk Deuterokanonika yang kamu katakan apokrif. 1 Tobit, Yudit, tambahan kitab Ester, kebijaksanaan, Sirak, Baruk. Baruk itu termasuk tambahan surat Yeremia, tambahan kitab Daniel, Makabe 1, Makabe 2. Ini Makabe 1, Makabe 2 ya. 1 Makabe, 2 Makabe.
kitab-kitab tersebut sudah termasuk di dalam kanon kitab suci sesuai dengan yang ditetapkan oleh Paus Damasus pertama dalam sinode di Roma di tahun 382, kemudian ditetapkan kembali di Konsili Hippo tahun 393 dan Konsili Kartage tahun 397. Saya tambahkan ini. Biar nggak di framing, mohon maaf. Jika kita membaca isi kitab Deuterokanonika tersebut, tidak ada itu yang bertentangan dengan isi Alkitab yang lain. Sehingga sesungguhnya tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa kitab-kitab tersebut buruk. Tidak ada alasan mengatakan kitab-kitab tersebut itu buruk, jelek, tidak. Kitab tersebut itu malah memperjelas apa yang disampaikan dalam kitab Perjanjian Lama yang lain. Contohnya, ditambahkan kitab Ester, ada uraian tentang mimpi Mordekai, surat penetapan Haman, doa Mordekai dan doa Ester, yang jika dibaca dalam kesatuan dengan kitab Ester, dalam kanon terdahulu dapat menjelaskan isi kitab Ester secara lebih lengkap dan membuat ceritanya make sense. Tuh, jelas ya? Misalnya di kitab terdahulu hanya disebut ada surat Haman, tetapi isinya persis tidak dijabarkan. Sedangkan di kitab tambahan Ester, isi surat itu dijabarkan. Disinilah jelas Ibu Bapak, bahwa tambahan Ester itu sebenarnya bukan tambahan loh ya, tetapi tetap menjadi satu kesatuan dengan kitab Ester. Oke, sudah saya jawab. Di sini saya akan sedikit menanggapi Esra Soru, literasinya saya ambil pendek saja, ya. Saya ambil poinnya saja. Biar saudara Esra Soru juga tahu itu loh. Nih. Ini naskah Laut Mati nih. Qumran ini. Ini sebetulnya sebelum ditemukan di Laut Mati, gereja sudah mengkanon, tetapi ini hadiah dari Tuhan. Bahwa bukti nyata Deuterokanonika ini. Fragmen-fragmen dari 3 kitab Deuterokanonika didapati pada naskah Laut Mati yang ditemukan di Qumran. Di samping beberapa salinan Persial dari 1 Henok dan Yobel dari Deuterokanonika Ethiopia. Sirak dengan teks Ibrani telah diketahui berasal dari Genesia Kairo. Ditemukan dalam rupa 2 gulungan naskah. 2 Ki Sir atau 2 Ki 18,11 Ki PS atau 11 Ki 5 dalam bahasa Ibrani. Gulungan naskah Ibrani lainnya dari Sirak ditemukan di Masada atau Masir. Kitab Tobit ditemukan di Qumran dalam 4 gulungan yang ditulis dalam bahasa Aram dan 1 gulungan dalam bahasa Ibrani. Surat Nabi Yeremia atau Baruk bab 6 ditemukan dalam Gua 7, Papirus 7 Ki 5 dalam bahasa Yunani. Beberapa akademisi baru-baru ini memiliki teori bahwa perpustakaan Qumran tidak sepenuhnya merupakan koleksi dari Qumran, tetapi mungkin memasuki koleksi dari perpustakaan Bait Tuhan Yerusalem, yang kemungkinan telah disembunyikan di gua-gua untuk diamankan pada saat itu ketika bait tersebut dihancurkan bangsa Romawi
tahun 70. Cukup ini loh. Saya buktikan kepada Anda. Saya putar untuk video lebih pendek. Video pendek ini, saudaraku. Pagi yang enak apa ya? Selamat pagi dan selalu selamat pagi. Kembali kami mengudara dari channel DKC dalam Katolik Menjawab. Pagi Om DKC. Pagi Om Fik, dari mana saja, Fik? Baru saja sampai bareng Om Michael keliling komplek. Pagi Om DKC, bagaimana kabar hari ini? Om DKC lanjutin dong, soal cerita yang kemarin. Tentang gereja Katolik dan Protestan abad 16. Ayo kita lanjutin. Seru nih. Kisah ini dimulai pada Kita abad lanjutin 16. ceritanya. Wow, mantap nih, kita dengerin lanjutan ceritanya. Tentang Martin Luther yang membuat ajaran gereja baru dengan nama Protestan. Kisah ini dimulai dari Martin Luther masih bersama dalam satu ajaran gereja yang satu, kudus dan apostolik. Dalam sebuah cerita Martin Luther dalam khotbahnya tentang pembelaan 95 tesisnya dalam resolutions yang sampai ke uskup. Uskup memperingatkan Martin Luther untuk tidak meneruskan ajarannya dan Martin Luther setuju. Dan situasi berubah ketika Uskup von Eyck menugaskan Johann Eck memeriksa ajaran Martin Luther. Ternyata 18 tesisnya adalah sesat, heresi soroti ajaran Jan Hus. Itu melanggar kasih Kristiani, merendahkan order hierarki gereja dan menghasilkan pemberontakan. Hal ini disebutkan dalam suatu manuskrip yang disebut Obelisci, yang beredar diberikan kepada Bapak Uskup, dan diberikan kepada kalangan sendiri tidak dipublikasikan. Namun manuskrip ini sampai ke tangan Luther dan Luther menjadi sangat marah. Lalu Eck menulis kepada Luther untuk berdiskusi dan meminta kejelasan tulisannya. Dan agar Luther tidak marah dan tidak membawa menjadi pertentangan publik, baik melalui kuliah atau melalui tulisan. Namun Martin Luther malah mengeluarkan Asterici, 10 Agustus 1518 yang menyebabkan pertentangan publik di Leipzig. Atas dasar itu maka gereja Katolik memberikan ekskomunikasi dan memberikan ruang dialog kembali untuk berdiskusi menarik ajarannya, tetapi karena Martin Luther tidak menghiraukan ekskomunikasi dari gereja Katolik, maka gereja Katolik memberikan anatema kepada Martin Luther. Singkat cerita, Martin Luther merevolusi ajaran gereja Katolik, yaitu 73 kitab menjadi 66 kitab dan 7 sakramen menjadi 2 sakramen, dan menamakan ajaran barunya Kristen Protestan. Namun gereja Katolik menegur Martin Luther karena telah menyimpangkan ajaran Yesus Kristus. Bila ingin mereformasi, kenapa Martin Luther tidak bersama-sama mereformasi dari dalam? Kenapa Martin Luther membuat ajaran baru? Sungguh aneh Luther ini. Dari sinilah kisah singkat gereja Katolik dan Protestan dimulai. Selanjutnya pada abad 20 atau 502 tahun kemudian, tepatnya tahun 1947 sampai tahun 1956 setelah ditemukannya naskah Qumran di 11 gua, maka tuduhan Protestan kepada Katolik yang menyatakan 73 kitab yang berisi Deuterokanonika adalah apokrif tidak terbukti. Saya ulang ya. Jadi, sejak tahun 1947-1956 sejak ditemukannya naskah Qumran di 11 gua, maka tuduhan Protestan kepada Katolik yang menyatakan 73 kitab yang berisi Deuterokanonika adalah apokrif tidak terbukti. 1. Purgatorium ayatnya bertebaran dalam Alkitab pada Perjanjian Lama, Deuterokanika dan Perjanjian Baru. 2. Jumlah kitab suci Katolik ada 73 kitab yang dikanon pada tahun 393 dan tahun 397 di Konsili Hippo dan Kartage dan diteguhkan pada setiap konsili. 3. Kitab suci Protestan ada 66 kitab terdiri dari 39 kitab Masoretik, hasil pertemuan para 70 rabi Yahudi di Yamnia yang tidak mengakui Yesus Kristus Mesias, dan 27 kitab Perjanjian Baru hasil kanon Konsili Hippo dan Konsili Kartage. Lalu selama 502 tahun Protestan menggunakan 66 kitab dasarnya konsili siapa?
Ini masalah keimanan dan keselamatan umat Protestan harus bisa menjawab menggunakan data arkeolog, manuskrip dan base evidence serta disahkan oleh bapak-bapak gereja. Karena yang mengkanon 73 kitab termasuk Deuterokanonika adalah bapak-bapak gereja. Apakah bisa dijawab oleh umat Protestan? Atau kenapa masih ada umat Protestan yang menggunakan 66 kitab? Maka umat Protestan bila mengakui dan menggunakan 73 kitab yang di dalamnya ada Deuterokanonika, otomatis ajaran indulgensi dan purgotarium adalah ajaran lisan dan resmi dari Yesus Kristus kepada rasul-rasul dan dilanjutkan kepada bapak-bapak gereja dan masih dijalankan oleh gereja Katolik sampai sekarang. Ayo kembali ke 73 Alkitab sesuai kanon Konsili Kartago dan Konsili Hippo. Salve, salam damai Kristus menyertai kita semua. Ya, sedikit video itu yang akan saya ulang-ulang terus siapapun yang mengatakan Katolik menambahkan Alkitab, menambahkan kitab, terus Katolik itu Deuterokanonika atau apokrif, saya jawab terus literasi yang sama karena tidak pernah berubah dan itu literasi sejarah dan juga video pendek. Berkali-kali ini kita jelaskan, tetapi masih bersikukuh. Saya tidak tahu. Dunia sudah dalam genggaman. Apa itu? Internet. Anda searching bisa kok. Kenapa Anda masih mengotot? Sedangkan King James Version aja menuliskan Deuterokanonika. Ada itu. Meskipun kata-katanya dari King James Version itu apokrif juga kan. Tetapi tertulis itu. Kenapa? Esrasor yang ada di Indonesia kok aneh? Anda sebetulnya mengikuti konsili Jamnia atau mengakui bapak-bapak gereja? Anda tahu nggak Luther itu siapa? Luther itu kan pastor. Lebih belajar, lebih banyak lagi dan lebih dalam lagi lah, saudaraku Esrasoru. Kami ini berkali-kali menanggapi Anda loh. Banyak itu video-videonya. Tetapi sedikit pun Anda tidak bisa mengeluarkan jawaban Anda, statement Anda. Tetapi masih dalam suatu TikTok podcast atau di pengajaran Anda dan itu di live streaming. Kalau menyinggung Katolik kami berhak untuk meluruskan, menjawab, menanggapi. Begitu ya Esrasoru. Tolong untuk refleksi Anda, perenungan Anda supaya kedepannya lebih baik. Ibu Bapak, sekali lagi mohon maaf apabila ada ucap tutur saya pribadi dalam menanggapi saudaraku Esrasoru dan juga mungkin ada literasi yang penyampaian saya kepleset lidah. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Tetap semangat dalam berkarya. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria mendoakan melindungi kita semuanya. Akhir kata dari kami semuanya, berkah dalam.